Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Minarti. Saya dari jurusan Analis Kesehatan, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Dosen pembimbing yaitu Bunda Sunita, RS SKM MSc, dengan mata kuliah instrumentasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi serta kegunaan pada alat-alat laboratorium medis. 1. Yaitu fungsi serta kegunaan alat pada mikroskop. Mikroskop berfungsi sebagai melihat serta mengamati objek-objek kecil yang tak dapat dilihat oleh mata telanjang. Kedua, yaitu fungsi serta kegunaan alat flebotomi. Alat flebotomi yaitu pengambilan sampel darah pada vena, yang dimana untuk membantu diagnosis suatu penyakit dan dalam pengobatan. Ketiga, alat pemeriksaan urin, yang dimana alat ini digunakan untuk mengetahui keadaan ginjal serta mengetahui organ tubuh seperti hati dan pankreas. Keempat, yaitu inkubator. Inkubator ini digunakan untuk menginkubasi atau membunuh mikroorganisme seperti bakteri dan sebagainya. Yang kelima, yaitu hemometer. Hemometer ini digunakan untuk menentukan kadar hemoglobin dalam darah dengan satuan warna. Yang keenam, yaitu laminar air flow atau LAF, yang digunakan untuk mengalir udara bersih secara terus-menerus serta berfungsi untuk menyediakan tempat kerjanya steril bebas dari mikroba, debu, dan bakteri. Selanjutnya yaitu kegunaan serta fungsi pada alat elektroforesis, yang digunakan untuk mengetahui ukuran dan bentuk suatu partikel baik DNA, RNA, dan protein. Selain itu digunakan untuk mengisolasi masing-masing komponen dari campuran. Selanjutnya, fungsi serta kegunaan alat hemositometer. Alat hemositometer ini digunakan untuk melakukan perhitungan sel secara cepat dan dapat digunakan untuk konsentrasi sel darah yang rendah. Hemositometer ini dipergunakan untuk menghitung sel darah. Fungsi serta kegunaan timbangan analitik atau fungsi neraca analitik, yang fungsinya yaitu untuk mengukur massa zat cair atau padat yang sangat kecil. Kedua, mengukur massa zat dengan ketelitian tinggi, yakni sekitar 0,001 gram. Bisa membuat presentasi massa zat terhadap zat yang lain. Selanjutnya yaitu fungsi serta kegunaan pada water bath. Water bath ini berfungsi untuk sebagai pemanas sekaligus penghomogen suatu larutan yang dapat menciptakan suhu larutan yang konsisten. Fungsi secara umum yaitu untuk pemanasan pada saat suhu rendah sekitar 30 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu fungsi serta kegunaan pada sentrifuge. Sentrifuge ini digunakan untuk memutar sampel pada kecepatan tinggi dengan memaksa partikel yang berat terkumpul ke dasar tabung. Pemakaian sentrifuge yang paling sering adalah untuk pemisahan komponen sel darah dari cairan sehingga cairannya bisa dipakai untuk pemeriksaan. Selanjutnya yaitu fungsi serta
kegunaan pada autoklaf. Autoklaf ini membantu untuk membunuh suatu mikroorganisme. Selanjutnya yaitu fungsi serta kegunaan pada mikrotom. Mikrotom ini mempersiapkan sayatan jaringan hewan serta tumbuhan yang akan diperiksa. Selanjutnya yaitu fungsi serta kegunaan hot plate. Hot plate ini digunakan untuk sebuah penelitian, adapun fungsi yaitu untuk memanaskan larutan yang mudah terbakar dan menghomogen larutan. Fungsi serta kegunaan pada oven yaitu suatu peralatan yang berfungsi untuk memanaskan ataupun untuk mensterilkan suatu alat laboratorium. Yang selanjutnya yaitu fungsi serta kegunaan spektrofotometer. Spektrofotometer ini digunakan sebagai pengukur energi cahaya secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan ataupun dimensikan fungsi dari panjang gelombang. Selanjutnya yaitu fungsi serta kegunaan pada alat kimia klinik analyzer untuk menganalisa suatu unsur-unsur yang terkandung dalam suatu zat sehingga nantinya zat tersebut berguna untuk mengobati seseorang pasien. Selanjutnya yaitu fungsi serta kegunaan pada alat blood gas analyzer yang digunakan untuk mengukur kadar asam basa atau pH untuk mengetahui bila darah terlalu asam atau asidosis. Berikutnya yaitu kegunaan serta fungsi elektrolit analyzer yang digunakan untuk mengecek elektrolit pada tubuh seorang pasien. Selanjutnya, fungsi serta kegunaan pada alat imunologi analyzer digunakan sebagai pemeriksaan imunologi pada tubuh manusia yang berfungsi untuk mendeteksi suatu penyakit imunologi seperti lupus dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi serta kegunaan alat ELISA yang digunakan untuk mendeteksi kehadiran atau antibodi serta antigen dalam suatu sampel. ELISA telah digunakan sebagai alat diagnosis dalam ilmu patologi dan bidang industri. Selanjutnya yaitu kegunaan serta fungsi pada alat PCR. Yang PCR ini digunakan untuk pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel bakteri atau virus. Pada saat ini, PCR digunakan untuk diagnosis penyakit COVID atau corona. Itulah penjelasan dari saya fungsi serta kegunaan dari alat-alat laboratorium. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.